Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ومن تبع سنته واقتدى بهداه إلى يوم لقاء الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah linuriyahu min ayatina, untuk kami menunjukkan kepada Muhammad sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Dan juga hal itu tersampaikan pula dalam firman Allah Ta'ala di surat dan ayat yang lainnya, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Nabi Muhammad SAW telah menyaksikan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, tapi yang sifatnya kubro, yang sifatnya besar. Jadi yang disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau diperjalankan Isra wal Mi'raj itu adalah sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang biasa saja, namun sesuatu hal-hal yang luar biasa. Kita perlu tahu bahwasanya ada alasan apa yang terjadi sebelum Isra wal Mi'raj itu sendiri. Isra wal Mi'raj itu menunjukkan kegigihan dakwah Nabi. Makanya peristiwa Isra ini diabadikan di surat Al-Isra ayat pertama. Dan sebelum surat Al-Isra itu surat An-Nahl. Surat An-Nahl itu di bagian akhir-akhirnya itu perintah untuk dakwah, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Di perintah untuk dakwah dulu, dan perintah itu dijalani sama Nabi. Setelah perintah untuk dakwah itu surat An-Nahl sampai akhir, barulah ayat pertama surat Al-Isra adalah perjalanan Isra wal Mi'raj. Namun yang ada di surat Al-Isra ayat pertama itu adalah hanya kisah tentang perjalanan Isra-nya saja. Jadi kisah bagaimana Allah Ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram sampai menuju ke Masjidil Aqsa. Jadi sebelum terjadinya Isra wal Mi'raj, maka itu erat kaitannya dengan perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW itu dakwah luar biasa. Nabi menerima wahyu usia 40 tahun. Kita semuanya harus ngerti, kita semua orang yang beriman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus tahu perjalanan hidup Nabi. Nabi menerima wahyu usia 40 tahun. Namun ketika usia 40 tahun itu menerima wahyu hanya untuk pribadi beliau. Hanya untuk pribadi beliau awal. Setelah itu beliau diperintahkan untuk menyampaikan. Namun perintah yang kedua ini menyampaikan bukan untuk terang-terangan, namun menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dari umur 40 tahun dapat wahyu, setelah itu 3 bulan kemudian wahyu yang kedua, perintah untuk menyampaikan tapi untuk sembunyi-sembunyi. 3 tahun kemudian barulah perintah dakwah untuk terang-terangan. Berarti Rasulullah SAW itu mulai dakwah terang-terangan itu usia 43 tahun. Dan mulai gangguan dari orang-orang kafir Quraisy juga di usia 43 tahun itu. Berbagai macam bentuk gangguan. Diganggu sudah, disakiti, sakiti sahabatnya, sakiti dirinya. Udah nggak mempan, kasih jabatan. Si jabatan, kasih harta, tawaran kasih perempuan, tawarkan semuanya sama Rasulullah SAW. Nggak ada yang mempan. Dan ketika itu Nabi Muhammad SAW itu tetap dakwah, gigih berdakwah. Bahkan beliau juga bukan cuma hanya berdakwah sama orang Mekah. Beliau juga berdakwah kepada orang-orang di luar Mekah yang mendatangi Mekah ketika musim haji. Jadi kalau musim haji, Ka'bah itu kan memang sudah dikeramatkan. baik sebelum datangnya
syariat Nabi Muhammad itu Ka'bah itu sudah keramat. Itu kalau musim haji orang datang ke Ka'bah semuanya. Datang ke Ka'bah semuanya untuk beribadah di Ka'bah. Walaupun ketika itu tawafnya ada tawaf tapi nggak sama dengan tawafnya kita. Jadi tawafnya orang dulu tuh sebelum Islam jahiliyah itu telanjang. Kenapa? Karena alasannya pakaian mereka ini dibeli hartanya ada yang syubhat, ada yang haram. Jadi kalau mau tawaf itu diterima, nggak boleh ada yang haram yang menempel di tubuh. Karena akhirnya malah tujuannya benar tapi malah ngawur. Sesuatu itu nggak bisa pakai niat. Niat saya benar, enggak. Harus pakai sesuai dengan koridor syariat. Syariatnya gimana? Syariatnya seperti apa? Itu yang jadi patokan. 43 tahun Nabi Muhammad SAW itu usia itu berdakwah. Tiap datang rombongan itu diajak masuk Islam, nggak pernah ada yang mau. Anda tahu percobaan pertama usia 43, percobaan yang kedua, ketiga, keempat. Anda bisa bayangkan ya, mencoba dakwah kepada orang yang sama, tahun yang pertama, kedua, ketiga, keempat, nggak ada yang masuk Islam. Jadi orang-orang di luar Mekah itu nggak ada yang masuk Islam. Yang haji rombongan haji itu nggak ada yang masuk Islam. Kelima, percobaan kelima, nggak ada yang masuk Islam. Keenam, nggak ada yang masuk Islam. Ketujuh, nggak ada yang masuk Islam. Kedelapan, 6 orang masuk Islam. Berarti 8 kali mencoba kepada momen yang sama. Setelah percobaan ke-8 baru ada 6 orang masuk Islam. Kira-kira gigih nggak itu dakwahnya Nabi Muhammad SAW? Untung yang dapat tugas dakwah ini bukan kita. Yang dapat tugas dakwah ini kita, dan kita yang jadi nabi repot, udah didoakan masuk neraka semua mungkin umatnya. Itu Nabi Muhammad SAW itu percobaan sampai ke-8. Anda bisa bayangkan, ngajak itu sampai ke-8 kali baru ada yang mau masuk Islam. Baru mau masuk Islam. Masuk Islam 6 orang. Nah, ketika beliau itu dalam kondisi tertekan, saya itu dalam kondisi tertekan, Rasulullah SAW itu ditekan terus sampai akhirnya sempat diboikot 3 tahun. Tidak boleh ada yang jual bahan makanan kepada semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Bahkan keluarga Nabi yang belum masuk Islam sekalipun tidak boleh untuk bertransaksi juga dengan orang-orang yang ada saat itu. Ini betul-betul diboikot semua keluarga Nabi, baik yang muslim, non muslim, semua diboikot. Nah, setelah pemboikotan itu selesai, kemudian setelah itu paman Nabi wafat, setelah itu istri Nabi wafat, Nabi SAW ditinggal 2 orang yang paling membantu dakwah beliau. Nah, tapi ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Syekh Said Ramadan Al-Buti, salah seorang pemikir Islam, bahkan gelarnya itu Ghazali hadzal zaman, Ghazalinya zaman ini, katanya begitu gelarnya. Itu beliau dalam kitab fikih surahnya mengatakan, beliau mengatakan ada hikmah yang terkandung dengan wafatnya Abu Thalib dan Sayyidatuna Khadijah di saat dakwah Nabi itu belum berkembang. Ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Kalau seandainya Abu Thalib dan Siti Khadijah masih hidup sampai dakwahnya Nabi itu berkembang, maka orang akan menganggap, wah, dakwahnya Nabi sukses karena Abu Thalib dan karena Khadijah. Tapi faktanya apa? Ketika Nabi belum berkembang, dakwahnya masih di Mekah, masih kecil pengikutnya, Abu Thalib wafat, Khadijah wafat. Artinya apa? Nanti kalau sampai sukses, agar Allah Ta'ala mau menyampaikan, tidak ada yang membantu kesuksesan dakwah Nabi Muhammad kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Makanya itu hikmahnya. Nggak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah kecuali di situ pasti ada hikmahnya. Nah, dalam kondisi seperti itu, Nabi akhirnya dakwah di Taif. Taif itu orang-orangnya menurut Nabi lebih baik dibandingkan orang Mekah. Sampai di sana lebih jahat ternyata. Taif itu ada 3 tokoh pembesar, Ibnu Abdi Yalil sama ada 2 nama yang lain lagi. Datangnya sama Rasulullah, diajak masuk Islam. Jawabannya apa? Allah nggak punya utusan lain selain kamu. Jawabannya udah nggak enak. Orang yang kedua, dia mengatakan kalau kamu terbang gantung Ka'bah terbang, tetap saya nggak percaya kalau kamu itu Rasul.
Orang yang ketiga, diajak masuk Islam, nggak mau. Saya nggak mau ngomong sama kamu. Kalau memang kamu tuh betul Nabi utusan Allah, kamu terlalu mulia untuk saya ajak bicara. Tapi kalau kamu itu bukan seorang Nabi, pembohong, buat apa ngomong sama pembohong? Wah, jadi itu tekanannya ketika itu luar biasa. Kata Nabi, yaudah, ini 3 orang kumpul nih, 3 orang, yaudah gini aja. Saya mau dakwah di kampung kamu. Saya biarkan saya dakwah di kampung ini. Enggak boleh. Ya udah, saya mau pulang. Saya mau kembali ke Mekah. Kamu jangan bilang sama orang Mekah kalau kamu sudah nolak saya. Itu hal pertama yang mau saya lakukan. Dari semua permintaan Nabi ditolak sama dia, bahkan nggak cukup itu, mereka, Anda lihat nih di kitab sirah, yang disuruh ngelempari Nabi itu orang gila sama anak kecil. Kenapa? Kok yang suruh ngelempari Nabi kok orang gila sama anak kecil? Kok enggak mereka langsung ngelempari Nabi atau orang-orang yang dewasa? Karena mereka itu takut. Kalau betul-betul Muhammad ini seorang Nabi dan darah Nabi itu sampai tertumpah ke bumi, langsung akan diturunkan adab sama Allah Ta'ala, nggak pakai nanti. Kalau pelaku tumpahnya darah Nabi ini seorang yang mukallaf, baligh dan berakal, langsung turun bala. Langsung turun bala. Makanya ada riwayat ketika Nabi SAW itu perang Uhud sampai berdarah-darah wajah itu sama Nabi, darah itu ditahan dengan tangan beliau, tidak sampai ke bumi. Kenapa? Kalau sampai ke bumi langsung kena azab itu semuanya. Jadi Nabi SAW itu bayangkan sudah kena pukulannya di bagian wajah, besi itu masuk sampai ke pipi Nabi, gigi geram Nabi patah ketika perang Uhud. Sahabat ini ngelindungi Nabi, Nah, tamengnya Nabi itu badannya sahabat. Sahabat lihat Nabi sampai berdarah-darah, sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan mereka celaka, doakan mereka celaka." Kata Nabi apa? "Allahumma ighfir qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, ampuni kaum ya Allah, mereka enggak ngerti. Bayangkan coba. Bisa enggak kita memaafkan orang? Orang gitu. Jadi kita lihat sifat memaafnya Nabi, spontanitasnya Nabi ya. Nabi dilukai di bagian wajah, bagian yang terhormat ya. Bagian yang terhormat, wajah, sampai berdarah, yang ngelukai orang yang niat membunuh Nabi, bukan nggak sengaja mau melukai Nabi. Di saat yang sama mendoakan kebaikan untuk orang itu. Bisa nggak kita? Ini yang dilakukan sama Rasulullah SAW. Nah, melalui itu semuanya, akhirnya setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan Isra wal Mi'raj. Nah, kapan itu terjadi? Terjadinya Isra wal Mi'raj itu adalah ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah SAW itu beliau itu sudah dalam kondisi titik terendah. Ketika itu siapa yang bisa diharapkan nggak jelas. Sahabat Nabi ya ada, tapi sahabat Nabi ketika itu posisinya lemah. Ketika itulah Allah Ta'ala perjalankan Nabi Muhammad SAW Isra wal Mi'raj. Menunjukkan apa? Menunjukkan ketika Nabi itu menyangka, saya ini mungkin begini karena Allah menghukum saya. Allah Ta'ala menjawab, Allah nggak menghukum Nabi. Tapi semua yang dialami sama Rasulullah adalah sunnatullah, konsekuensi. Memang ketetapan Allah, siapapun yang Allah cintai, berjuang di jalan Allah Ta'ala, pasti akan mendapatkan ujian. Tapi jangan lupa, ujiannya hanya sementara. Namun kemuliaan yang didapatkannya tidak akan terhenti selama-lamanya.